Jadi, seperti yang Ade Sutami tadi katakan, persoalan Papua misalnya sudah sering dilihat sebagai persoalan rasisme, persoalan kolonialisme, dan persoalan kapitalisme. Beberapa peneliti atau observer juga melihat misalnya persoalan Papua itu persoalan pembangunan. Misalnya bahwa orang di Papua ini kurang pembangunan. Aktivis biasanya melihat persoalan Papua sebagai persoalan perampasan sumber daya alam. Orang-orang politik, ilmu politik biasanya melihat Papua ini sebagai satu persoalan konflik antara pemerintah pusat Indonesia dengan misalnya gerakan kemerdekaan Papua, atau juga antara rakyat Papua dengan negara Indonesia. Jadi berbagai lensa ini memang bisa dipakai untuk melihat Papua. Tapi seperti yang dikatakan oleh Ade Sutami tadi, sebenarnya kita juga bisa melihat bahwa persoalan-persoalan ini tuh saling berkaitan satu dengan yang lain, bahwa persoalan rasisme, persoalan kolonialisme, dan kapitalisme ini bisa dilihat sebagai satu lensa analisis, tapi juga satu kondisi untuk melihat persoalan Papua sendiri. Jadi ini seperti yang saya tahu di sini, misalnya kelas ini akan melihat keterkaitan dari terutama 3 topik ini ya, rasisme, kolonialisme, dan kapitalisme. Seperti ini. Dari 3 tema besar ini, rasisme, kolonialisme, dan kapitalisme, saya ingin menggunakan beberapa konsep ataupun sejarah dari tempat-tempat lain yang mungkin bisa kita gunakan untuk melihat Papua. Itu di satu sisi. Di sisi lain, mungkin kita juga bisa berangkat dari persoalan-persoalan yang ada di Papua, persoalan rasisme, persoalan kolonialisme, persoalan kapitalisme ini, untuk melihat proses-proses itu secara lebih dekat, tapi juga lebih berkaitan, dan dengan begitu akan bisa dengan lebih kritis menggunakan konsep-konsep ini. Mungkin saya akan mencoba mengorganisir kuliah ini dengan 3 pendekatan. Yang pertama, saya akan bicara tentang kapitalisme dan rasisme. Yang kedua, saya akan bicara tentang kapitalisme dan kolonialisme. Dan ketiga, saya akan bicara tentang kolonialisme dan rasisme. Jadi ini kita akan melakukan pemahaman atau diskusi tentang persoalan Papua dan konsep-konsep ini satu demi satu. Jadi perlahan. Mungkin teman-teman sudah tahu tentang sejarah dari kapitalisme sendiri, atau mungkin sudah sangat familiar ya dengan istilah kapitalisme sendiri. Kapitalisme dari kata kapital, yaitu modal, biasanya merujuk pada sebuah sistem ekonomi dan politik. Jadi kapitalisme ini sistem ekonomi atau politik, atau untuk orang-orang yang mempelajari teori Marx atau Karl Marx, itu melihatnya sebagai corak produksi. Corak produksi didefinisikan sebagai cara untuk manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kita belajar dari sejarah, juga dari bacaan-bacaan lain. Kapitalisme sering ditandai dengan beberapa karakter. Yang pertama, jelas di dalam sistem kapitalisme, kita melihat adanya kepemilikan pribadi atau private property sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam sistem ini. Jadi misalnya berbeda dengan tahap-tahap atau sistem ekonomi politik yang lainnya, sistem ini sangat memberi tekanan pada kepemilikan pribadi. Jadi setiap individu atau pihak yang dianggap individu seperti korporasi itu memiliki hak pribadi, memiliki kepemilikan pribadi atas suatu barang atau suatu objek. Yang kedua, saya pikir yang paling revolusioner dari sistem politik ekonomi ini adalah bahwa di dalam kapitalisme pencarian keuntungan itu adalah hal yang paling penting. Jadi berbeda misalnya dengan sistem yang kita kenal misalnya di Papua ya,
Di Papua ini kalau misalnya orang orang Hubula atau orang Me, orang Biak, orang berbagi misalnya berkebun, mencari ikan, itu biasanya tidak di masa lalu maksud saya, eee, ti eee, tidak untuk mencari keuntungan. Karena kalaupun ada, kekayaan yang ditampilkan, yang dikumpulkan akan dibagi lagi, supaya semua orang tidak ada semua orang terpenuhi, tidak ada yang kelaparan. Tapi dalam sistem kapitalisme, pencarian keuntungan adalah sesuatu yang sangat penting. Dan ini kita akan melihat dampaknya ya bagi situasi politik ekonomi sosial kita secara lebih besar. Yang ketiga juga kapitalisme ini adalah sebuah sistem yang sangat reliance gitu atau sangat fokus pada keberadaan sistem pasar. Bahkan orang yang pro kapitalis atau observer secara umum melihat sistem kapitalisme itu sering disebut sebagai sistem pasar bebas. Kalau kita belajar sejarah, memang kapitalisme itu berangkat dari Eropa ya, terutama abad 16, abad 17 ketika Eropa ini membangun perdagangan yang global. Jadi dari abad 15 sampai abad 16, Eropa mulai terlibat misalnya dengan perdagangan global. Dan ini sedikit berbeda misalnya dengan Cina yang juga melakukan perdagangan global pada waktu itu. Yang kita lihat dari kasus Eropa ini adalah bahwa seperti yang mungkin kita harus kok tidak ini dari studi Karl Marx. Dia melihat bahwa kapitalisme ini adalah sebuah corak produksi atau cara berproduksi yang berevolusi dari sistem feodalisme. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu, tapi ini saya hanya ingin memberi semacam latar belakang. Jadi seperti yang teman-teman lihat, menurut Karl Marx itu seorang filsuf dari Jerman, dia juga banyak menulis tentang kapitalisme. Mungkin dia satu-satunya orang yang bisa dianggap mengabdikan hidupnya untuk studi kapitalisme ini. Dia melihat bahwa kapitalisme ini adalah satu corak produksi yang sangat revolusioner, yang berevolusi dari sistem komunisme primitif, maksudnya masyarakat kesukuan, perbudakan kuno, feodalisme, kemudian menjadi kapitalisme. Di Eropa, latar belakang transformasi dari feodalisme ke kapitalisme itu adalah tadi dari perdagangan, tapi juga industrialisasi. Jadi adanya perkembangan teknologi, misalnya di Inggris abad 18 ya. Dan itu dari sistem ekonominya, tapi dari sistem politiknya, kapitalisme ini berangkat dari satu situasi di mana sistem kerajaan atau feodalisme ini runtuh, terutama misalnya di Prancis, di Inggris, di Prancis dan di Eropa kontinental. Dan perubahan ini membawa peran kelas baru yang disebut kelas bourgeoisie. Dan bourgeoisie ini sebenarnya bekerja juga untuk sistem feodal. Biasanya mereka menjadi bendahara atau menjadi profesional sistem manajerial di sistem feodal, tapi kemudian merasa dirinya harus punya kekuasaan yang baru. Ini teori yang mungkin sangat akrab di kalangan teman-teman kiri di Indonesia dan di tempat-tempat lain di dunia, bahwa kapitalisme itu adalah hasil dari revolusi bourgeoisie ini yang melawan feodalisme.